Bisa dengarkan suara saya, boleh lambaikan tangan. Haleluya, semua kita sudah bersiap, amin. Tinggal sekitar 4 hari lagi ya kira-kira. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Puji Tuhan, saya lihat ada yang sedang di jalan, ada yaitu Putri sedang di jalan juga, keluarga Pak Thomas Sugiarto. Tapi kita tetap semangat memuji Tuhan, amin. Semua bersukacita, Pak. Haleluya. Haleluya, kita harus style sambil style ya saudara. Apakah suara saya sudah kedengaran saudara? Boleh lambaikan tangan saudara? Yes. Suara musiknya sudah kedengaran belum ya? Oke, siap, puji Tuhan. Sekali lagi, hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan dalam semua katakan datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau Bapa di penghujung akhir tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dari awal pertengahan ibadah raya kami ini, biarlah Engkau berkenan hadir di setiap rumah kami masing-masing. Walaupun ibadah ini melalui online, tapi kami percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan untuk memberkati setiap kami Bapa di tempat kami masing-masing. Terima kasih Allah Roh Kudus, dengan kesederhanaan ibadah raya ini, biar kiranya Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak, biarlah kasih-Mu turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan, sedang mengikuti ibadah maupun di tempat kami masing-masing. Semuanya mendapatkan berkat yang sama, semuanya mendapatkan sukacita yang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam
Kita bersyukur di penghujung tahun ini, di ibadah terakhir ini. Biarlah kita menaikkan syukur kita kepada Bapa. Dia baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dari awal katakan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku. Ku menang. Katakan ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku. Ku menang. Ada mukjizat. Katakan ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku. Ku menang bersamamu. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Mari sembah Tuhan. Tetap percaya Dia baik, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Katakan Engkau baik, Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Oh, glory, glory, glory bagi nama-Mu. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau perkasa, Engkau ajaib. Allah kami yang luar biasa. Biarlah semua umat Tuhan boleh menyembah Tuhan. Berikan persembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih. Kami percaya dan tetap
kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tembok perlindungan bagi kami. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyaklah yang kami lewati sepanjang tahun ini, tapi kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Engkau Allah yang ajaib. Selalu ada jalan-jalan-Mu buat kami Tuhan. Dan demikian juga untuk di tahun-tahun yang akan datang. Tetap jalan-jalan Tuhan Engkau akan nyatakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bersuka cita bersyukur berkata, haleluya, Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, tepuk tangan di tempat saudara masing-masing, katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan yes. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik buat saudara dan saya. Semua boleh bersemangat memuji Tuhan pagi hari ini saudara. Karena tidak ada alasan buat kita tidak bersuka cita. Dia baik. Dia sangat baik, katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Katakan tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan saudara, katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu. Dia tetap baik setiap hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Semua sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan dengan keras, yes. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saudara, banyaklah yang kita alami hari-hari ini. COVID yang belum berlalu, tapi kami percaya, kita semua harus percaya, tetap optimis bahwa Tuhan Yesus tetap baik bagi saudara dan saya. Dan kita akan lewati tahun ini dengan berbagai macam kemenangan, dengan kemenangan demi kemenangan. Kita harus sambut dengan optimis saudara. Yes, saya menang, katakan. Yes, saya menang. Yes, saya menang. Tuhan Yesus baik. Yesus, haleluya. Semua katakan, saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh ya, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada. Kita lebih semangat lagi ya saudara, katakan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di tengah kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Biar ini menjadi perkataan iman kita di akhir tahun ini, saudara. Nyanyikan dengan keras pujian ini. Kita lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya, iblis telah dikalahkan. Dengan iman, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi yuk, katakan dengan iman kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Dengan keras dan lambaikan tangan kita. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan saya lebih dari pemenang. Yang ada temannya katakan kamu lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Tepuk tangan buat aja kita. We praise you Lord. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami. Kami akan lewati dengan kemenangan tahun ini Bapa. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak sebaik yang kami harapkan, tapi kami percaya Engkau Allah yang berkemenangan atas kami. Engkau Allah yang hidup, yang menyediakan semua anugerah-Mu buat kami. Hari ini sampai hari-hari ke depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Semua sembah Tuhan, berikan yang terbaik di ibadah raya kita yang terakhir di penghujung tahun ini saudara. Saya tidak dapat melihat saudara masing-masing, tapi Tuhan Yesus melihat hati saudara pagi hari ini. Melihat penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Oh rabaralaba syaralabaralabaralabaralabaralabayaralababu. Oh ralabasyanaralabaralabayaralabayaralabashi. Haleluya. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami mau meninggalkan sejenak setiap perkara-perkara di hidup kami. Oh Yesus, aku datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Kami berkata Engkau baik, Bapa. Engkau baik.
Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Immanuel, jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Immanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Immanuel, 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 Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya, Immanuel, katakan Immanuel, Immanuel, Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Katakan holy, 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 God Almighty, there is none like you. Katakan holy, 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 God Almighty, there is none. Mari kita angkat tangan kita katakan holy, 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 God Almighty, there is none. Sekali lagi katakan lebih lagi holy, 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 God Almighty, there is none. Kau Allah Immanuel beserta dengan kami. Katakan Immanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Katakan Immanuel, 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 katakan Immanuel, 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 oh, Immanuel, Immanuel, oh, Immanuel,
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir tahun ini kami mau bersyukur, mau katakan bahwa Tuhan benar-benar Immanuel dengan kami, sehingga kami dapat ada dan kami menyelenggarakan ibadah di hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu di minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Saya bersyukur sampai dengan minggu pagi ini masih bersama-sama. Saya duduk saja supaya tidak capek dan tidak. Oke. Tema yang saya berikan untuk minggu terakhir dari tahun 2020, ibadah raya ini kita beri tema Allah Immanuel di bagian yang kedua, tapi juga minggu ini adalah minggu tutup tahun. Kita akan mengakhiri semua rangkaian pelayanan setiap minggu ibadah raya yang kita selenggarakan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di akhir bulan ini. Itu sebabnya minggu ini saya kembali Tuhan ingatkan untuk membagikan bagian kedua dari apa yang sudah saya bagikan pada perayaan Natal di hari Jumat kemarin. Nah, Jumat kemarin Bapak Ibu Saudara kita belajar mengenai betapa pentingnya kehadiran Yesus Kristus di muka bumi ini, Yesus Kristus di hati kita, dan dengan tema Allah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dan kita belajar bagaimana bangsa Israel, ya, di mana Allah menuntun bangsa ini sampai kepada tanah yang Allah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Dan kemarin kita bahas bahwa dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, memang Allah janjikan untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Dan janjinya Allah tidak lupa, dia pasti akan menggenapinya, hanya tidak semudah itu, tidak segampang itu mereka sampai ke tanah perjanjian. Ada banyak proses yang Tuhan izinkan bangsa Israel alami. Yang pertama karena atas seizin Tuhan, tetapi juga yang kedua itu kita lihat ada pemberontakan dan ketidaktaatan daripada bangsa Israel ini menyebabkan proses perjalanannya tidak seperti seharusnya mereka sampai. Seharusnya segera sampai, tetapi ya kali ini mereka sampai selama 40 tahun. Lalu mereka sampai di Kanaan. Kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel itu Allah menyertai dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan memberi makan, dengan memberi kemenangan dalam peperangan, dengan memberi kelepasan dalam segala hal, bahkan sampai bagaimana mereka tinggal, Tuhan menyediakan rumah atau tempat tinggal, tempat perteduhan yang baik di cuaca-cuaca yang buruk. Semuanya Allah menjadi gembala yang baik, dia menjadi Immanuel yang kita tahu bahwa artinya Allah beserta kita, itu dialami oleh bangsa Israel. Jadi singkat cerita mereka sudah sampai di tanah yang dijanjikan Allah, ya di Kanaan. Kemudian Joshua pada saat itu yang menjadi pemimpin bangsa Israel mati di usia yang ke-110 tahun. Setelah itu Tuhan bangkitkan, Tuhan tidak lagi berbicara kepada bangsa Israel, justru Tuhan berbicara melalui raja-raja. Tidak lagi ada nabi, tidak lagi didengar, ya bangsa Israel tidak lagi didengar nabinya, kemudian imamnya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai yang luar biasa, menyebabkan saudaraku bangsa Israel ada di dalam masa kegelapan. Itu yang kemarin kita bahas. Dan kabar baik adalah ketika Maria dan Yusuf mendapatkan pesan bahwa Maria akan mengandung seorang anak dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kemarin saya sudah bagikan, setelah itu kabar baik bukan hanya kepada Maria dan Yusuf, tetapi kabar baik bagi sebetulnya bangsa Israel. Juga bukan hanya bangsa Israel, bangsa-bangsa yang nantinya akan percaya kepada Yesus pada saat Yesus lahir dan memberi contoh selama 3,5 tahun dia di muka bumi, memberikan pelayanan. Kemudian mereka yang percaya, termasuk saudara dan saya, yang percaya kepada Yesus Kristus, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus karena akhirnya dia menebus dosa dan pelanggaran kita dan dia menyediakan tempat di sorga dan nanti dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai yang sedang kita nantikan sekarang. Bapak Ibu, oleh karena itu minggu ini saya ingin kita renungkan kembali firman Tuhan yang saya catat untuk saya bagikan kepada kita, yaitu pesan yang sama ya, Allah berikan sebetulnya kepada Ishak. Kita tahu bahwa ternyata memang begitu porak-porandanya bangsa Israel masih lanjut ini sampai keturunan, ini ceritanya panjang. Masa kekosongan, masa Allah tidak berbicara itu selama 400 tahun ya. Jadi singkat cerita, melalui keturunan yang dijanjikan oleh Allah kepada Ishak dan ya Daud, kemudian baru lahir Yesus. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 1 itu ada silsilah Yesus. Nah, dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan bahwa dia akan melahirkan penasehat yang ajaib. Dikatakan juga dia Allah yang perkasa, ya kan? Kemudian Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah, itu kira-kira identitas atau otoritas yang dimiliki oleh Yesus Kristus di dalam kekuasaan lahir dan berfungsi sebagai raja, sebagai Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu dia lahir sebagai bayi yang sudah kita renungkan kemarin, dan sekali lagi saya ulang 3,5 tahun kurang lebih dia melayani secara efektif, kemudian di usia yang muda sekitar 30 tahun kemudian baru dia naik ke surga. Kita tahu tidak lama Saudara dia ada di muka bumi. Dan dia menjadi teladan contoh bagi kita semua. Nah, kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, kita sedang ada di tahun yang boleh dikatakan tahun-tahun bagi orang yang tidak percaya, tahun kekelaman. Bagi orang yang tidak percaya, tahun penderitaan. Tahun kekelaman, tahun yang tidak baik untuk tahun 2020. Tetapi bagi kita yang percaya, kita perlu menyadari bahwa justru tahun 2020 kita banyak belajar, kita banyak menerima berkat-berkat Tuhan, pesan-pesan Tuhan, dan tidak sama dengan cara pandang orang-orang dunia. Saya ingin karena ini adalah akhir daripada minggu yang terakhir dari tahun 2020, maka kita perlu evaluasi kembali atau perlu kita merenungkan betapa baiknya Tuhan menyertai kita selama tahun 2020. Mengawali tahun ini, tahun 2020 yang akan kita akhiri ini, dulu Tuhan beri tema tuntunan kepada kita tentang tahun percepatan. Masih ingat? Kita belajar mengenai tahun percepatan.
Dan benar saudara, tahun percepatan itu terjadi. Apa yang terjadi? Kita lihat bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia mengalami perubahan yang begitu cepat. Hidup kita mesti harus belajar menyesuaikan dengan pola hidup yang baru di masa pandemi COVID ini dengan banyak berkat-berkat. Itu yang tadi saya katakan, orang tidak percaya Tuhan menganggapnya malapetaka tahun yang 2020 yang sudah kita lewati, tetapi bagi kita adalah tahun berkat. Nah, saya mencoba untuk meringkas apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya, terutama gereja kita. Ya. Kita lihat, saya ingat begitu awal tahun 2020 sekitar bulan Maret itu sudah dinyatakan lockdown di mana-mana. Semua tidak ada yang keluar sehingga kita semua harus ada di dalam rumah. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, khotbah saya katakan bahwa ini adalah seizin Tuhan apa yang sedang terjadi. Sama halnya kalau Tuhan mengizinkan hujan turun, maka Tuhan akan curahkan hujan tidak hanya kepada orang yang takut akan Tuhan atau orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi dua-duanya semua. Supaya oleh karena itu bila kita tidak mau kena hujan, maka kita harus menyiapkan payung supaya kita tidak basah. Itu yang saya sampaikan. Artinya kita semua harus waspada. Kita semua harus bersiap-siap. Kita semua harus menjaga protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah atau ke dokter. Karena dokter juga adalah wakil Tuhan. Jadi ada maksud Tuhan. Di balik maksud Tuhan yang terjadi, ada di balik seizin Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menyatakan maksud-maksudnya. Dengan demikian kita sudah belajar mulai ibadah di rumah, kita belajar di Zoom-nya masih terbatas, terus sampai akhirnya Tuhan mengirimkan hambanya Ibu Kitty, PKKO Ministry, membackup kita, membantu kita dengan memberikan link Zoom sehingga kita dapat bisa beribadah tanpa batas. Luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Kitty dan PKKO Ministry yang selama ini tetap menjadi mitra di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, walaupun di tengah-tengah COVID, saya mau kita renungkan hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, pertama kita pindah gereja, pindah tempat ibadah. Yang tadinya kita sempit-sempitan di satu tempat yang kecil, akhirnya pindah di ruko dengan biaya sewa yang lebih murah, fasilitas yang lebih luas, dan parkir yang lebih luas, lebih nyaman. Tuhan kasih. Bukankah itu adalah berkat secara bersama-sama kita dapat di dalam gereja Tuhan? Amin. Itu adalah berkat. Jadi cara pandang kita berbeda. Dari awal kita sudah punya cara pandang yang berbeda. Kita tidak mau terjebak dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang Tuhan izinkan dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh dunia tentang kejadian-kejadian yang kita lihat hari-hari ini terjadi. Memang Alkitab berkata keadaan tidak semakin baik. Tetapi yang penting yang harus kita lakukan adalah kita mengerti bahwa Allah Immanuel dengan kita. Dengan apa? Dengan bersyukur merenungkan apa yang Tuhan kerjakan. Jadi awal tahun itu Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita mendapatkan tempat ibadah dengan biaya sewa yang lebih murah dan kenyamanan yang lebih baik, parkir yang lebih luas. Hanya persoalannya kita belum bisa ibadah di sana. Haleluya, nggak apa-apa saudara. Puji Tuhan. Ya, yang kedua apa saudara? Selama masa pandemi COVID, orang
tutup pintunya, tinggal di mana-mana, takut menghadapi segala COVID dan segala macam ancaman yang sedang terjadi tahun 2020 ini. Orang semua takut kapan kena giliran, ya kan? Kena giliran kena COVID atau kapan giliran Tuhan panggil, percepatan Tuhan itu terjadi kan? Nah, tapi kita anak-anak Tuhan selesaikan sekolah Alkitab, kom dengan sukses, kom 100 dengan sukses. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita ikut kom saudara, malas belajar sekolah Alkitab saudara. Jadi yang daftarnya banyak, yang penting ikut semua. Memang lulusnya tidak semuanya, ya tidak semua yang lulus. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah belajar kom 100 sampai selesai. Luar biasa. Ya, dan kita tunggu sertifikatnya bagi mereka yang lulus. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum bisa juga nanti menyusul. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup kita lebih disiplin. Betul apa tidak? Hidup kita sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya pulang nggak tentu saudaraku. Keluyuran ke sana kemari, nongkrong di mana-mana atau bertemu dengan orang asal, tetapi dengan terjadinya COVID ini, kita semakin disiplin. Yang mengerti katakan, ya amin. Tahu cuci tangan, tahu makan makanan yang bersih, tahu jaga kesehatan. Kita hidup semakin disiplin. Tidak lagi sembarangan. Kita bicara juga lebih disiplin, ya kan? Kita berteman juga lebih disiplin, lebih ada kehati-hatian. Tapi ini baik Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan-kebiasaan bebas itu Tuhan ubahkan. Saya berdoa supaya kita semua mengalami perubahan. Ya, sehingga kita semua melihat bahwa ini adalah berkat yang kita terima di tahun 2020. Yang keempat, kita akhirnya tahu juga menghargai berkat Tuhan. Dan menggunakannya dengan lebih efisien. Ya. Kita juga akhirnya tahu berkat-berkat yang Tuhan kasih. Dengan kita menggunakannya dengan lebih efisien. Ya, makan makanan yang penting saja, yang perlu, yang memberikan kesehatan bagi kita. Hal-hal yang tidak perlu. Kita lebih efisien dalam keuangan, kita lebih efisien lagi. Ya. Dan dengan demikian kita mengucap syukur. Selalu saja ada berkat Tuhan. Yang kelima yang kita alami apa Bapak Ibu Saudara? Semakin kreatif. Haleluya. Ibu-ibu semakin kreatif. Bapak-bapak semakin kreatif. Anak-anak semakin kreatif. Yang tadinya orang nonton di sekolah bawa handphone itu dilarang oleh guru-guru. Tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Dilarang saudara. Jadi sembunyi-sembunyi, bahkan anak-anak sekolah jarang yang bawa handphone. Bawa handphone pun sembunyi-sembunyi. Tetapi dengan ada terjadinya pandemi COVID, semua wajib punya handphone. Giliran yang tadinya nggak punya handphone, saudaraku harus beli handphone, saudara. Ya, itu yang terjadi. Makin kreatif, akhirnya bisa mengoperasikan teknologi yang canggih. Kita bisa ibadah dalam jarak jauh. Waduh. Ini adalah perubahan yang Tuhan kerjakan, yang kita harus bersyukur. Kita tidak perlu buang ongkos, naik mobil, naik ojek, pergi ke gereja. Tetapi kita cukup ibadah di mana saja kita berada. Mungkin di rumah teman, atau dalam perjalanan, atau di rumah kita masing-masing. Kita bisa ikut ibadah, atau kita bisa bekerja dari rumah. Semua ini adalah sesuatu kehidupan yang sebetulnya canggih, saudara. Saudara jangan lihat ini sebagai suatu hal mundur, tapi ini adalah sesuatu yang canggih. Nah, itu kreatif, saudara. Anak kecil yang tadinya tidak tahu menggunakan handphone dengan baik, semua canggih sekarang. Puji Tuhan. Ini yang kita lihat bahwa itulah tanda Immanuel, Allah beserta kita. Yang keenam yang saya catat, ada banyak waktu bersama keluarga. Betul apa tidak? Suami dengan istri, dengan anak-anak, kita ada banyak waktu. Sehingga selama ini mungkin hubungan kita
jarang ketemu oleh karena pekerjaan, oleh karena kesibukan, oleh karena bisnis. Sekarang kita punya banyak waktu. Dan ini adalah waktu yang mahal. Waktu yang sulit didapatkan dalam kehidupan seseorang yang sukses. Ya, ataupun seorang yang tidak sukses pun kadang-kadang orang jarang punya waktu. Tapi dengan terjadinya COVID ini, kita punya waktu bisa bertemu dengan anak, bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan keluarga dekat kita. Ini dan dalam waktu yang Tuhan berikan lebih banyak ini, perbaiki komunikasi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bangun komunikasi. Yang mungkin tadinya rusak, yang tadinya tidak baik, yang tadinya putus-putus, ya enak nggak enakan. Ini waktu yang Tuhan kasih untuk kita perbaiki, dan saya percaya pemulihan itu terjadi bagi orang yang Immanuel dengan Tuhan, orang yang takut, orang yang percaya, orang yang pegang firman dan berdoa melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, pasti Tuhan pulihkan. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya catat lagi masih ada satu lagi, yang ketujuh, mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehat dan berat badan kita semakin bertambah, saudara-saudara. Iya apa tidak Bapak Ibu? Iya, berat badan kita makin bertambah kan? Itu artinya Tuhan memelihara. Dia gembala yang baik. Bulan Desember ini kita beri tema Tuhan gembalaku yang baik. Dia yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia yang memelihara, dia yang menolong, memberkati, memberi makan, memberi minum. Dan saya belum lihat jemaat Tuhan di GBI Antioquia Ministry yang kelaparan sampai badannya kurus. Yang saya tahu saudara-saudara, badannya tambun, badannya lumayan tambun-tambun, segar saudara. Itu artinya Tuhan memberkati. Kalau saya lihat dari wajah-wajah ini, oh segar semua, sehat semua. Tuhan memberkati kita. Tuhan pelihara kita. Inilah yang dimaksud dengan Allah Immanuel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pegang firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau sudah begitu tahun depan pemerintah Indonesia, negara kita katakan bahwa sudah ada vaksin. Vaksin itu tidak memberikan kesembuhan 100%, tetapi dia membantu tubuh kita untuk menambah kekebalan tubuh. Jadi tergantung kita juga yang harus juga menjaga disiplin yang tadi, tertib yang tadi, memakan yang baik yang sudah Tuhan ajarkan selama 1 tahun ini, kita praktekkan, terus pertahankan di tahun yang akan datang, walaupun kita divaksin. Walaupun kita divaksin, kita harus tetap jaga. Jadi bukan selesai. Lalu ada yang bertanya, Pak Pendeta, vaksin ini bertentangan enggak dengan chip 666 yang katanya antikris? Ya, secara teologis pandangan GBI sudah memberikan kepada kita. Saya sudah sharing ke grup pengerja. Silakan juga nanti saya akan sharing ke grup jemaat bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, ada perdebatan, wah ini jangan-jangan haram gitu kan istilahnya. Tidak boleh karena ini ada kaitannya dengan 666. Memang secara teologi masih diperdebatkan. Oleh karena itu GBI memandang bahwa hal ini adalah sesuai dengan kitab Wahyu, bahwa yang paling penting adalah hikmat. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hikmat kita menggunakannya, dan kalaupun kita vaksin tidak menjadi masalah. Ya, jadi diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada vaksin jangan nolak saudara.
ya tidak apa-apa. Itu sudah secara teologi iman kepercayaan kita dari Gereja Bethel Indonesia, dari pusat sudah memberi arahan pandangan bahwa umat Tuhan tidak menjadi masalah untuk dan harus mendukung keputusan pemerintah, karena juga pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu yang terbaik untuk kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tetap kita jaga kesehatan kita. Nah, pesan terakhir dari saya untuk firman Tuhan, kita baca Kejadian pasal 28 ayat 14 sampai 15 panjang, tapi saya akan baca mulai dari sebagian ayat saja. Dengarkan baik-baik, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini pesan Tuhan kepada Ishak. Dan apa yang dijanjikannya melalui keturunannya akan mendapatkan juru selamat. Akhirnya kita dapatkan, oleh keturunannya begitu mana-mana orang yang percaya kepada Kristus. Ada di Papua, ada di negara-negara lain, semua bangsa di dunia ini jumlahnya tidak dapat terhitung, sungguh sangat banyak, saudara-saudara. Itu adalah janji yang Allah berikan kepada Ishak. Saya berdoa saudara juga adalah keturunan dari Ishak. Keturunan dari Ishak juga yang hidup. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Abraham. Kita adalah keturunan yang dicangkokkan di dalam Kristus. Maka firman ini berlaku bagi kita. Tuhan akan, ya dikatakan, aku akan menyertai engkau. Katakan amin. Dan aku akan melindungi engkau. Katakan amin. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan memberikan janji kepada kita. Di tahun 2021 adalah tahun kesembuhan. Amin. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan menyembuhkan keuangan kita. Tuhan menyembuhkan mata pencarian kita. Tuhan menyembuhkan hubungan suami dan istri. Tuhan menyembuhkan segala aspek dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu minggu terakhir ini kita mulai berdoa sungguh-sungguh supaya kita memasuki tahun 2021 dan hal-hal yang Tuhan janjikan kalau belum tergenapi mungkin di tahun 2020, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Masih ada tahun di mana Tuhan janjikan kepada kita lagi, tahun kesembuhan. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Saya mau berdoa buat kita semua untuk mengakhiri tahun ini. Dan mempersiapkan diri akan memasuki tahun yang baru. Dalam libur Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak ada kegiatan lain. Ini adalah ibadah terakhir, libur sampai nanti minggu depan. Itu sekaligus kita akan sambut tahun yang baru dan tuntunan Tuhan untuk tahun 2021 kita akan merayakan tahun baru secara bersama-sama di hari Minggu. Jadi hari-hari lain selamat berlibur, selamat bersantai bersama dengan keluarga, dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah bagikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu. Dan kiranya Tuhan menolong umat-Mu, menolong jemaat-Mu, supaya kami sama-sama mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang terus menyertai kami. Dan kami akan mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru, memasuki tahun 2021. Dalam persiapan menyambut tahun ini, kami tetap sehat selalu. Kami siapkan mental kami,
Tuhan sudah siapkan kami di tahun 2020 ini dengan mentalitas yang lebih terarah, lebih disiplin, lebih baik. Dan kami tahu di tahun 2020 walaupun orang dunia katakan bahwa tahun yang lebih sulit lagi dan sebagainya, COVID yang belum berakhir, pengembangan COVID yang lebih baru lagi, ada isu-isu yang beredar luar biasa di mana-mana. Tetapi Bapa, dalam nama Yesus itu tidak menimpa kami. Kami akan melihat mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi di tahun 2021. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini saudaraku, biarlah kiranya kita diberkati Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, saudara, tidak ada ibadah pergantian tahun ataupun ibadah tahun baru. Kita akan langsung ketemu nanti di ibadah raya perdana di tanggal 3 Januari 2021. Dan bagi saudara yang hendak memberikan persembahan di akhir tahun ini, di ibadah raya terakhir ini, perpuluhan maupun ucapan syukur, ada nomor rekening gereja yang tertera di laptop ataupun di handphone saudara. Biarlah kita dapat memberikan persembahan yang terbaik, saudaraku. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah raya ini. Kita akan akhiri ibadah raya ini. Sebelum doa syafaat kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu sehingga Kau izinkan kami untuk kembali melaksanakan ibadah terakhir di tahun 2020 ini Tuhan. Berbagai hal telah kami lalui Tuhan. Baik
kesulitan, kesukaan, duka, demikian juga segala keberhasilan yang telah Engkau izinkan boleh kami alami sepanjang tahun ini. Tuhan, kami percaya pergumulan itu adalah bagian daripada kehidupan kami yang mengajar kami terus agar merendahkan diri, mencari Tuhan dan bergantung pada Engkau sepenuhnya. Sebab firman-Mu berkata dengan sangat jelas bahwa segala pencobaan, segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kami, Bapa. Pak Mansur, Terima suaranya kasih kurang banyak. kedengaran. Nggak ada suaranya Pak Mansur, mohon maaf. Tuhan. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh kami langsungkan, ibadah terakhir daripada tahun 2020. Kami berterima kasih untuk segala hal yang kami boleh alami Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami mengalami masalah, kami mengalami kesulitan, kami mengalami kedukaan, namun kami juga mengalami keberhasilan-keberhasilan ya Tuhan. Semuanya itu Tuhan, kami percaya Engkau izinkan terjadi agar kami tetap merendahkan hati di hadapan-Mu, tetap berpengharapan dan tetap bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami percaya akan kebenaran firman-Mu yang berkata segala kesulitan, segala masalah tidak akan melebihi kekuatan kami, melainkan Tuhan akan memberikan kemampuan dan hikmat untuk kami boleh keluar sebagai pemenang atas setiap masalah kami. Tuhan, terima kasih. Demikian juga jemaat-Mu yang sudah boleh setia Tuhan sepanjang 2020 ini mengikuti ibadah walaupun dengan keterbatasan melalui media online Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu. Berkati secara ekonomi, berkati secara mental dan spiritual mereka Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang seimbang ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Banyak hal yang ingin kami lakukan di tahun 2021, tapi Tuhan, Engkau saja yang akan membantu dan menolong kami untuk mewujudkannya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan kami akan meninggalkan tahun 2020 ini dalam waktu 4 hari lagi Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami Tuhan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terus berikan kesehatan kami melewati masa-masa sulit di COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, agar pemerintah kami diberikan hikmat untuk boleh menyelesaikan, mengantisipasi, demikian juga mendistribusikan vaksin yang diperlukan guna menyelesaikan masalah COVID-19 ini Tuhan. Sehingga segera pulih negara kami, segera pulih aktivitas sekolah, aktivitas bekerja, maupun segala aktivitas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kota Depok dan sekitarnya di mana tempat kami melayani, agar sejahtera-Mu turun Tuhan atas kota itu. Demikian juga bagi gereja Tuhan di seluruh bangsa Indonesia. Berikanlah Tuhan kesatuan hati untuk melayani bangsa ini dan menjadi dampak yang positif bagi negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau membawa hati kami kepadamu. Biarlah Engkau sempurnakan ibadah kami pada siang hari ini dengan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini, mati untuk menebus dosa kita. Dia naik ke tahta Allah Bapa menantikan kita. Dia akan datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita sebagai saleh-salehnya, serta penyertaan penghiburan persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus, meneguhkan dan menguduskan kita selama kita hidup di dunia ini untuk menyambut Sang Raja. Dan sehat selalu, sukses selalu di tahun 2021 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin.